Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa untuk beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Marilah kita mendengarkan panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah secara online pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, Engkau adalah Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau bukan saja menciptakan kami, tetapi Engkau telah menebus kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Ada 1 hari yang boleh ditetapkan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, karena keterbatasan kami di masa-masa pandemi ini, kami mau mengucap syukur. Meskipun kami harus ibadah secara online di rumah kami masing-masing, kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Sebelum kami lebih lanjut lagi Tuhan untuk beribadah, untuk kami boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami, sehingga kami ya Bapa memiliki motivasi yang benar di dalam ibadah kami. Ampuni segala kebersalahan kami, keberdosaan kami. Karena seringkali dengan mulut yang sama kami memuji Engkau. Tetapi dengan mulut yang sama kami mencaci maki, kami mengeluh di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa ketika kami dengan tangan kami mau melayani Engkau. Namun dengan tangan kami seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau kembali ampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh layak untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan syukur kita. Karena kasih Allah yang begitu besar itu bagi kita manusia yang berdosa. Kasih Allah yang menemukan kita. Kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kasih Allah yang telah memulihkan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari di seluruh aspek kehidupan kita, di setiap bidang kehidupan kita, mari kita mau menjadikan Kristus itu sebagai pusat, sebagai senter kehidupan kita. Kita mau terus hidup mengasihi Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita mau merenungkan, kita membuka hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Krishna. Kita akan pujikan, aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bersama kita katakan, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan itu bukanlah sekedar pelayanan dari bibir kami Tuhan, tetapi biarlah itu boleh lahir dari hati kami. Tuhan, kiranya Engkau sungguh menyelidiki hati setiap kami, Engkau menguji hati setiap kami. Sungguhkah benar Tuhan kami mengasihi-Mu? Sungguhkah kami memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan-Mu? Karena Tuhan, kalau kami boleh berdiam dan kami boleh merefleksikan sejenak Tuhan, itu semua jauh daripada keinginan kami Tuhan. Kami lebih menyenangkan keinginan kami sendiri, apa yang membuat kami senang daripada menyenangkan Engkau. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menolong setiap kami, untuk mengingatkan setiap kami Tuhan. Dan menolong kami untuk bisa mengasihi Engkau. Dan mengapa kami perlu mengasihi Engkau. Biarlah kami boleh tahu Tuhan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Dan betapa dunia tidak pernah mencintai kami. Karena itu Tuhan, jangan biarlah kami mencintai dunia. Tetapi biarlah kami boleh semakin mencintai Engkau lagi dan lebih lagi. Dan sungguh Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu hari demi hari. Tuhan yang boleh pimpin waktu ini Tuhan. Untuk setiap jemaat dimanapun mereka beribadah, Engkau yang boleh tolong setiap jaringan supaya sungguh Tuhan
Mereka boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Dan mereka boleh penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Engkau yang boleh berkati waktu-waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik dimanapun jemaat beribadah. Senang sekali hari ini boleh melayani walaupun tidak bisa berkenalan, berjumpa secara langsung dengan jemaat, ya, jemaat Rungkut. Perkenalkan, nama saya Penginjil Krisna dan saya sekarang melayani di GKI Elyon Rayon Satelit. Kita berharap keadaan boleh semakin membaik dan akhirnya jemaat Rungkut sendiri pun boleh kembali hadir, ya, beribadah onsite, bersekutu kembali bersama-sama. Baik, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema hari ini adalah pertanyaan yang sulit, difficult question atau pertanyaan yang sulit. Nah, kira-kira menurut jemaat sekalian, kira-kira pertanyaan sulit apa yang pernah ditanyakan pada Anda? Coba pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira pertanyaan sulit apa yang pernah ditanyakan kepada Anda? Coba pikirkan sebentar. Saya nggak bisa tahu jawaban jemaat apa, tapi nanti saya akan bertanya kepada para pelayan rekaman hari ini, ya. Nah, nanti mungkin bisa mewakili pertanyaan jemaat yang ada di rumah. Oke, sudah pikirkan? Kalau sudah, saya mau coba tanya, ya. Kira-kira pertanyaan sulit apa yang pernah ditanyakan pada Anda? Ini yang singer, boleh jawab saya? Ini. Ya. Kira-kira pertanyaan sulit apa yang pernah ditanyakan ke kamu? Bingung, ya. Jemaat juga mungkin lagi mikir nih di rumah. Apa ya yang paling sulit yang pernah ditanyakan? Kira-kira apa kalau kamu? Nggak tahu. Atau semuanya pada sulit atau semuanya gampang semua? Nggak tahu. Kalau yang sebelahnya, pertanyaan sulit apa yang pernah ditanyakan ke kamu sampai kamu nggak bisa jawab? Pastinya bukan ujian, ya. Kalau ujian sekolah kita belajar, kita bisa jawab. Kalau enggak naik kelas kita, ya. Nah, pertanyaan sulit apa? Ada terpikir enggak? Apa? Sorry, enggak dengar. Sudah punya pacar? Wah, itu pertanyaan sulit, betul juga, ya. Pertanyaan sulit. Sulitnya apa? Kalau belum punya kan jawabnya gampang, ya. Belum gitu, ya. Nah, saya mau ajak kita mencoba menjawab satu pertanyaan yang cukup susah di dalam Alkitab. Nah, kira-kira pertanyaan apa itu? Mari saya ajak kita membuka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Mari saya ajak kita membuka dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Kira-kira pertanyaan apa itu? Pertanyaan sulit apa yang ditanyakan, ya? Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa pertanyaannya? Yaitu, "Do you love me?" Apakah engkau mencintaiku? Apakah engkau mengasihiku? Nah, jemaat sekalian, kira-kira pertanyaan ini susah atau mudah jawabnya?
Kira-kira susah atau mudah? Pak Hasan susah atau mudah, Pak? Jawab, Pak. Hah? Susah-susah dan mudah. Nah, kalau jemaat sekalian saya nggak tahu. Kira-kira ketika ditanyakan kepada Anda, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira kita susah nggak jawabnya? Atau mudah jawabnya? Nah, susah mudah itu sebenarnya tergantung, Bapak Ibu, gitu ya. Tergantung siapa yang tanya. Kalau yang tanya, orang yang tidak kita kenal, yang kita tidak dekat ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Kita jawabnya gampang, cepat, enggak, karena enggak dekat. Biasanya kan gitu. Jadi kalau orang enggak kenal tanya, orang yang cukup jauh relasinya dengan kita tanya, kita pasti jawabnya cepat, enggak pakai mikir, ya kan? Tetapi kalau yang mulai tanya, teman atau sahabat, teman kita, teman dekat kita, sahabat kita tanya, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin kita masih bisa mudah menjawabnya. Yes, aku sayang sama kamu. Kamu sahabatku. Kamu temanku. Kita masih muda. Tetapi kalau yang tanya, tambah dekat orang yang spesial. Kita mulai PDKT, pacar ini. Ketika tanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu mulai sulit. Mulai sulit jawabnya. Betul ya? Pernah ngerasain ya? Nah, apalagi kalau yang tanya, pasangan kita. Suami kita, istri kita ketika mereka tanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu sulit kita jawabnya. Dan apalagi kalau yang tanya Tuhan yang tanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu enggak sulit lagi bagi saya. Bisa panas dingin kalau ditanya kayak gitu. Kenapa? Karena sama seperti Petrus. Tuhan itu maha tahu. Tuhan engkau tahu apa yang ada, apakah aku mengasihimu atau enggak, engkau tahu. Semakin dekat orang yang tanya, itu semakin sulit bagi kita jawab. Kenapa semakin sulit? Karena cinta itu memerlukan bukti. Harus dibuktikan dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata. Itulah kenapa kalau yang tanya, pasangan kita, orang yang spesial tanya, do you love me? Kalau kita tidak punya bukti, kita gak bisa ngomong, yes aku mengasihimu. Gak bisa, akan sulit. Kalau pasangan kita tanya, apakah kamu mengasihi aku? Dan kita bilang, iya. Tapi ternyata dia tidak merasakan, kok rasanya aku disakiti terus, kok rasanya gini. Berat kita menjawab, iya aku mengasihimu. Jadi kata pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Itu benar-benar susah. Semakin dekat kita dengan orang tersebut dan orang tersebut tanya, kita akan susah menjawabnya. Apalagi Tuhan. Kalau sampai Tuhan tanya sama kita, Krishna, apakah engkau mengasihi aku? Wah, bisa panas dingin mau jawab, iya tapi kok isinya enggak menyenangkan terus gitu ya. Isinya kok mendukakan terus. Tapi kalau menjawab enggak, ya enggak juga, serba susah. Gitu. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa semakin dekat sebuah relasi, semakin besar kasih yang dituntut, jelas. Kasih terhadap sahabat, kasih terhadap teman, walaupun teman baik, sama kasih terhadap pasangan, pasti beda. Kita akan memberikan kasih lebih besar kepada pasangan kita daripada sahabat kita, betul ya? Begitu juga kalau kasih terhadap pasangan dengan Tuhan, mana yang lebih besar harusnya? Jelas lebih besar kepada Tuhan harusnya, betul kan? Tetapi padanya realitanya tidak semudah itu. Nah, itulah mengapa kata-kata pertanyaan apakah engkau mengasihi aku itu sulit dijawab. Karena bukan sekedar kata-kata. Itu perlu bukti. Apa buktinya kalau engkau mengasihi aku? Nah, saya mau ajak kita melihat makna dari pertanyaan Yesus. Kenapa Yesus itu bertanya sampai 3 kali? Nah, banyak yang menafsirkan bahwa ini karena berhubungan dengan bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Makanya Yesus tanya 3 kali. Nah, tetapi di luar itu kita akan melihat lebih detail makna yang tersembunyi di bagian ini. Nah, saya nggak tahu seberapa sering kita membaca dan merenungkan bagian ini. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, kita akan cuma terlihat sedikit perbedaannya. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu sebenarnya sangat banyak perbedaan. Jadi ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan sebuah pertanyaan yang sama. 3 pertanyaan itu berbeda di dalam bahasa Yunaninya. Nah, saya akan menjelaskannya bagi setiap kita. Nah, kita akan melihat yang pertama, ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, perhatikan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan ya,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, kata yang dipakai itu mengasihi saja. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu adalah agape, agapasme. Jadi kata cinta yang dipakai itu adalah agape. Bentuk kata untuk cinta yang tertinggi, agape. Cinta tanpa syarat, kasih yang paling tertinggi. Gitu ya. Nah, tetapi Petrus menjawab apa? Ya Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, Petrus itu tidak menjawab dengan agape, Bapak Ibu. Tetapi dia menjawab untuk kasih yang lebih rendah, yaitu pilose. Jadi dia memakai kata filia. Kata cinta yang dipakai itu bukan agape. Tuhan tanya, apakah engkau agapasme? Dia menjawabnya tidak agape, tetapi pilose, lebih rendah. Nah, pertanyaan yang kedua, kita lihat lagi, ayat 16. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ada yang berbeda enggak? Ada yang berbeda enggak? Cuma sampai apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan yang pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu hilang. Jadi di pertanyaan kedua itu sebenarnya beda. Walaupun kata yang dipakai tetap sama, yaitu agape, agapasme, tetapi tuntutannya beda. Kalau yang pertama itu dia menuntut, Tuhan menuntut lebih daripada mereka ini. Petrus menjawab pilose. Pertanyaan kedua, Tuhan cuma bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Cuma sampai itu doang. Tetapi kata yang dipakai itu masih agape. Dan Petrus tetap menjawab sama, ya Tuhan, aku mengasihimu. Hoti pilose. Tetap kata yang dipakai pilo, filia. Nah, pertanyaan yang ketiga, Tuhan tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kelihatannya sama dengan pertanyaan yang kedua. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai Tuhan akhirnya berubah. Dari agape menjadi pileis, sama. Dan disitulah Petrus menangis, ya benar Tuhan, aku mengasihimu. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, Tuhan itu memakai kata kasih, itu sama dengan jawabannya Petrus. Memakai kata filia. Jadi dari pertanyaan pertama itu agape, lebih daripada semuanya ini. Pertanyaan kedua cuma agape doang. Dan pertanyaan Yesus yang ketiga itu berbicara filia. Nah sebenarnya kalau ditafsirkan, kalau bukan ditafsirkan, maksud saya kalau diterjemahkan, artinya itu seperti ini. Pertanyaan pertama, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau adalah sahabatku. Jadi diterjemahkan lebih pas, bukan berkata aku mengasihimu Tuhan. Ya Tuhan, aku adalah sahabatmu. Nah pertanyaan kedua Tuhan tanya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab sama, ya Tuhan benar, aku adalah sahabatmu. Itu diterjemahkannya yang pas seperti itu. Dan pertanyaan ketiga, baru Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau benar-benar sahabatku? Disitulah baru Petrus menangis dan dia bilang, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku adalah sahabatmu. Kita melihat, dari pertanyaan Yesus sebenarnya itu ada penurunan. Dari segalanya menjadi agape dan akhirnya pileis. Nah kira-kira kalau kita melihat bagian ini, kira-kira apa pesan dari bagian ini jemaat sekalian? Ketika kita melihat pertanyaan Yesus yang sebenarnya tidak sama, tetapi terjadinya penurunan, kira-kira apa pesan dari bagian ini? Kira-kira apa? Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama adalah bagian ini menunjukkan siapa Yesus bagi Petrus. Bagian ini menunjukkan siapa Yesus bagi Petrus. Siapa Yesus bagi Petrus? Bukan sebagai Tuhan, tetapi apa? Ya Tuhan, aku sahabatmu. Petrus tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Tetapi dia hanya sampai kepada apa? Sahabat.
Kalau di dalam bahasa anak muda, Yesus itu cuma sampai dalam apa? Friendzone. Di dalam pertemanan saja, tidak lebih. Aku cuma menganggapmu sebagai sahabat, tidak lebih. Kita coba lihat, kita bandingkan Matius 16 ayat 13 sampai 16. Matius 16, kita lihat Matius 16. Ayat 13 sampai 16. Di sana dikasih judul pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ngerti maksud saya? Petrus itu kenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Tetapi sekalipun dia mengenal Yesus adalah Mesias, tidak berarti Petrus sudah menjadikan Yesus sebagai Mesias. Belum. Petrus hanya melihat Yesus sebagai apa? Sahabat, tidak lebih. Padahal pengakuannya adalah apa? Engkau adalah Mesias. Tetapi hidupnya apa? Engkau cuma sahabatku. Engkau bukan Tuhanku. Aku cuma menganggap engkau sebagai sahabat. Cuman yang dikasih Tuhan memahami Yesus sebagai Mesias atau Tuhan tidak berarti sudah menjadikan dia Mesias atau Tuhan dalam hidup kita. Catat baik-baik. Memahami Yesus sebagai Mesias atau Tuhan tidak berarti menjadikan dia Mesias atau Tuhan dalam hidup kita. Itu dua hal yang berbeda. Sekalipun kita mengerti Yesus itu siapa, belum tentu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hanya sebatas apa? Sahabat. Hanya ketika aku butuh, aku cari Tuhan. Bukankah kebanyakan kita seperti itu? Aku tahu Tuhan bisa ini. Tetapi apa? Tidak menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya menjadikan apa? Teman. Kalau aku butuh, aku cari dia. Kalau aku butuh, aku datang ke gereja. Kalau aku butuh, aku doa. Bukankah kita seperti itu? Sekalipun kita mengerti siapa dia. Dia adalah Mesias, dia juru selamat. Tetapi apa? Tidak berarti menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Aku kalau butuh keselamatan, cari Tuhan. Tapi setelah itu apa? Bikin dosa. Yang penting udah selamat, Tuhan udah menjamin aku. Akhirnya apa? Tidak menyenangkan dia. Karena aku cuma membutuhkan keselamatan dari dia. Tetapi sisanya, I don't care. Aku tidak peduli Tuhan mau apa. Aku tidak peduli dia punya kehendak apa. Gue gak peduli. Yang penting gue selamat. Bukankah kebanyakan orang Kristen seperti itu? Hanya menjadikan Yesus sebagai apa? Kebutuhan aja. Kalau pas butuh baru cari. Yesus terjebak hanya di dalam friendzone. Hanya sebagai sahabat. Aku cuma menganggapmu sebagai sahabat. Itulah saya rasa yang menyebabkan kenapa Petrus itu sedih. Karena ia tidak dapat mengasihi Yesus lebih daripada sahabat. Kenapa? Bahkan menjadi sahabat pun ia gagal. Saya percaya ketika Petrus ditanya seperti itu, dia pasti sadar. Dia pasti takut. Kenapa? Karena aku pernah menyangkal dia. Aku yang dulunya berjanji, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi, engkau kemanapun engkau mati, aku ikut. Tetapi nyatanya apa? Ketika Tuhan ditangkap, dia lari. Ketika dia ikut, ditanyai, apakah kamu muridnya? Enggak. Bukan hanya enggak, tetapi apa? Mengutuk. Aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Gila. Dia bilang, benar Tuhan aku sahabatmu. Tetapi sebenarnya dia sadar, untuk menjadi seorang sahabat pun, aku telah gagal. Itulah kenapa Petrus menangis. Maka ketika kita melihat bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba refleksikan di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah kita mengasihi dia lebih dari segala-galanya? Apakah dia satu-satunya? Ataukah kita sama seperti Petrus? Kita hanya menganggap Yesus sebagai sahabat kita. Kalau aku butuh sahabat kan gitu. Tahu bedanya sahabat dengan pasangan tahu? Kalau enggak ada baru cari.
Bro, aku lagi kesepian, temenin dong. Saya lagi butuh ini, temenin. Tetapi kalau kita nggak bodoh, nggak cari. Dan kalau sahabat kita minta sesuatu, kita mikir, aduh malas, kita bisa nolak. Tetapi kalau pasangan kita yang minta, pasangan itu kan berbicara satu-satunya. Jadi kalau pasangan minta, ya kita pasti lakukan. Itu bedanya, sahabat dan pasangan kan gitu. Karena pasangan itu telah menjadi satu-satunya bagi hidup kita. Nah, mengapa Petrus itu hanya bisa menganggap Yesus sebagai sahabat? Jawabannya cuma satu. Pasti ada yang lain. Kenapa dia tidak bisa memberikan segalanya? Kan pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Kenapa Petrus tidak bisa memberikan segalanya? Saya tanya kepada setiap kita, apa yang membuat kita tidak bisa memberikan segala-galanya? Apa? Jawabannya satu, pasti ada yang lain. Pasti ada yang kita cintai yang lain. Kalau kita cuma cinta sama pasangan kita, dia minta apa? Kita akan lakukan segalanya, kan kita bucin. Gitu kan? Kalau kita benar-benar cinta, kita pasti kasih segalanya. Tetapi kenapa kalau pasangan kita minta, kita nggak bisa kasih? Bukan karena ya aku memang nggak punya, bukan. Tetapi lebih penting apa? Karena ada yang lain yang kita cintai, itu bahaya. Itulah kenapa Petrus tidak bisa menganggap Yesus lebih, cuma sekedar sahabat. Kenapa? Karena ada yang dicintai Petrus daripada Yesus apa? Yaitu dirinya sendiri. Aku masih takut, aku belum siap, aku masih mencintai uang, aku masih mencintai kerjaan, aku masih cinta ini dan itu. Akhirnya apa? Tidak bisa all out memberikan segalanya. Itulah bedanya kita. Makanya kalau anak muda ditanya ya, aku mengasihimu, mau enggak kamu jadi pacarku? Ada yang jawab, rasanya kita cuma bisa temen aja. Nah, itu tahu kenapa kok cuma temen? Karena dia mencintai yang lain, simple. Itulah kenapa Petrus tidak bisa lebih. Dan begitu juga kita refleksi hari ini. Ketika kita, bagaimana Yesus dalam hidup kita? Apakah kita bisa memberikan segala-galanya untuk Yesus? Atau jangan-jangan kita cuma menjadikan Yesus sebagai sahabat? Kalau Tuhan minta itu gampang, tak lakukan. Biasanya kan gitu. Ya kan? Tuhan minta ini, oh gampang, tak lakukan. Tuhan minta yang susah, aduh susah Tuhan, enggak lah. Enggak aku lakukan. Nah itu, celakanya itu. Memperlakukan Yesus sebagai sahabat itu seperti itu. Kalau bisa, kalau mudah tak lakukan. Kalau susah, saya enggak mau. Tidak bisa memberikan segala-galanya. Penting untuk kita refleksikan. Apakah kita mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya? Ataukah kita hanya menganggap Yesus sebagai teman? Apakah kita hanya menganggap Yesus sebagai sahabat kita? Siapa Yesus bagi kita? Tahu dan mengenal Yesus tidak berarti sudah menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti hati-hati. Dan sungguh ironisnya lagi adalah semakin kita mengikut Tuhan, kita nyatanya tidak semakin cinta. Saya tanya, kebanyakan dari kita sudah ikut Tuhan berapa tahun? Jadi orang Kristen berapa tahun? Mestinya semakin lama, mestinya apa? Semakin cinta, betul ya? Tetapi nyatanya apa? Semakin lama ikut Tuhan, semakin hambar. Kita harus jujur. Sama seperti kita bagi jemaat yang sudah menikah. Coba sudah lama berjalan dengan pasangan, suami Anda, istri Anda, kira-kira Anda semakin cinta atau semakin hambar? Coba refleksikan. Pertanyaannya sama. Semakin lama kita ikut Tuhan, kita semakin cinta atau justru semakin hambar? Saya jujur Bapak Ibu, saya mengaku. Ketika pertama kali saya ikut Tuhan, saya kenal Tuhan, wah semangat 45. Masih muda semangat 45 ngikut Tuhan, ini. Tambah lama ikut Tuhan, kok tambah males. Kok tambah tidak memberikan segala-galanya. Kok malah hitung-hitungan ya. Kita mesti jujur. Kalau kita sudah mulai itu, jangan-jangan, bukan jangan-jangan, pasti kita sudah mencintai yang lain. Siapa yang kita cintai? Dunia. Dunialah yang kita cintai.
Kita mesti aware, Bapak Ibu. Kita lihat Wahyu 2 ayat 4, ini menarik ya. Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4, ini tentang kepada jemaat di Efesus. Jadi Wahyu ini Yohanes mengirimkan surat ya, mendapat penglihatan surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, kita lihat dari ayat 1 aja ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, malaikat jemaat di Efesus, malaikat ini dalam arti bukan malaikat itu ya, malaikat ini dalam arti orang yang diutus untuk melayani jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Dipuji enggak? Dipuji jemaat Efesus. Tetapi ayat 4 dikatakan apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan Bapak Ibu. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hebat, pelayanan hebat jemaat Efesus, tetapi apa? Tidak ada kasih. Kasihnya tambah lama tidak semakin mencintai Tuhan, tetapi apa? Semakin lontur. Kehilangan kasih yang mula-mula, semakin hambar. Gitu ya. Nah, itu penting. Maka sekali lagi Tuhan tidak ingin hanya menjadi sahabat terjebak di dalam friendzone, tetapi Tuhan menginginkan kita lebih daripada itu. Ia ingin menjadi segala-galanya. Satu-satunya, bukan salah satu. Tuhan ingin menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Tuhan ingin segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan menginginkan itu. Tuhan tidak ingin kita hanya sampai di dalam tahap apa? Engkau sahabatku Tuhan. No. Tuhan ingin lebih. Aku ingin engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya. Itu yang Tuhan minta daripada kita. Kok rasanya egois ya? Nah ini kalau sampai kita mikir kok Tuhan rasanya egois ya. Kok pengen dicintai segala-segalanya jadi satu-satunya. Nah kalau kita mikir itu kita salah Bapak Ibu. Justru Tuhan tidak egois. Kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan. Kita harus sadar. Kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan kita itu seharusnya mengabdi kepada pencipta kita. Kepada Tuhan kita. Dan kalau kita tidak mengabdi, yang kita dapat apa? Hukuman kan. Hukuman mestinya. Nah sebagai Tuhan bisa pakai apa? Otoritas. Tuhan bisa pakai punishment. Tetapi anehnya apa? Dia tidak menggunakan punishment supaya kita taat kepada Dia, supaya kita mencintai Dia. Tetapi apa? Dia mencintai kita. Luar biasa enggak? Kita enggak bisa mikir seperti itu. Kalau kita pengen dicintai, kita cenderung apa? Kita cenderung pakai otoritas. Apalagi aku berkuasa, aku Tuhan. Kalau aku pengen ciptaanku mencintai aku pakai punishment, hukuman, isi, mudah. Tetapi Tuhan tidak pakai itu. Tuhan apa? Memakai cara yang lain. Tuhan memakai apa? Love. Mencintai kita dan Dia bertanya, apakah engkau mencintai aku? Gila enggak? Kita bisa milih loh. Bayangin. Kita itu ciptaan dan Tuhan itu bisa punish kita. Gak usah kita kasih pilihan bisa, tetapi apa? Tuhan itu memberikan kita pilihan. Aku mengasihimu, kamu mau gak mengasihi aku? Luar biasa, sahabat sekalian. Maka ini bukan sekedar pertanyaan yang sulit, tetapi ini juga menjadi pertanyaan yang penting. Perhatikan. Pertanyaan apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan saja pertanyaan yang sulit. Tetapi itu pertanyaan yang penting. Makanya kita harus bisa jawab. Itu penting. Pertanyaan apakah engkau mengasihi aku? Itu penting. Kenapa penting? Kita coba lihat Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Nah, kita akan melihat banyak bagian Alkitab supaya kita bisa melihat benang merah ya dari Alkitab, bahwa Alkitab kita itu saling
menjelaskan gitu ya, saling memperlengkapi. Kita lihat Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, perhatikan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kenapa? Ini pertanyaan yang penting. Karena ini berhubungan dengan keselamatan kita. Jemaat sekalian, kita harus ngerti bahwa keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh aksi kita. Kita selamat bukan melakukan ini dan itu. Bukan karena kita beraksi, melayani ini itu. No. Kita diselamatkan karena relasi. Sekali lagi ya, kita diselamatkan bukan karena aksi. Kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. No. Kita diselamatkan karena relasi kita dengan Allah. Itulah kenapa pertanyaan ini penting. Karena kita diselamatkan karena relasi. Matius 7 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Di akhir zaman akan banyak orang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu.' Tapi Tuhan bilang apa? 'Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu.' Bukankah hebat? Aku melayani demi namamu. Aku berkhotbah demi namamu. Aku melakukan ini demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Semua perbuatan. Tetapi Tuhan bilang apa? Lu siapa? Aku gak mengenalmu. Celaka. Itulah mengapa pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang sulit. Tetapi pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Apakah kita mengasihi Tuhan kita? Lebih daripada segalanya. Tuhan tidak ingin terjebak di dalam friendzone. Tuhan tidak ingin dia hanya menjadi sahabat kita. Dia ingin menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin menjadi segala-galanya, satu-satunya. Bukan nomor satu, satu-satunya dalam hidup kita. Dia ingin menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka selanjutnya apa yang harus kita perbuat kalau begitu? Supaya kita dapat mengasihi Yesus lebih daripada sahabat dan menjadikan dia satu-satunya dalam hidup kita. Ini yang harus kita jawab. Gimana caranya Bapak Ibu? Gimana caranya supaya kita bisa mengasihi Yesus lebih daripada sahabat? Caranya gimana? Yang pertama, mesti kita pahami, yaitu kasih Yesus dalam hidup kita. Perlu kita memahami kasih Yesus dalam hidup kita. Sudahkah kita memahami kasih Yesus dalam hidup kita? Sudah atau belum? Kita mungkin ngomong sudah. Tetapi belum tentu kita memahami. Kita mungkin hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya apa? Setiap kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanya, tahu nggak betapa besar kasih Allah dalam hidup kita? Kita mungkin bisa baca karena begitu besar. Tetapi apakah kita merasakan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita? Mengalami enggak kasih Allah yang begitu besar? Ketika saya tanya, mungkin semuanya beda. Bagaimana cara kita mengukur besar itu? Kata begitu besar itu abstrak. Saya tanya, gajah itu besar atau kecil? Itu jawabannya beda. Kalau saya bilang besar. Kalau semut ditanya gajah besar atau enggak? Oh, besar loh, beda. Orang yang besar, raksasa katakan, lihat gajah besar atau kecil? Kecil. Jadi ketika kita baca karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, belum tentu kita memahami betapa besar kasih Allah itu. Itulah akhirnya kenapa kita sulit bisa menyadari ya. Sulit kita itu bisa mencintai Allah. Karena kita nggak benar-benar memahami kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengukur betapa besarnya kasih Allah? Caranya gimana?
untuk bisa mengukur betapa besar, harus diukur dari diri kita. Betapa kecilnya kita. Kan aku bilang, kalau saya yang ngomong gajah besar nggak besar. Kalau semut yang ngomong gajah besar nggak, besar. Jadi untuk bisa mengerti gimana? Diukur dari kita. Dan bagaimana cara kita mengukurnya? Melihat diri kita ke dalam. Siapa diri kita? Siapa diri kita yang sebenarnya? Semakin kita menyadari betapa besar dosanya kita akan semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Itu penting. Kenapa banyak orang tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup dia? Karena jawabannya sepele. Karena dia tidak menyadari betapa besar dosanya. Itu penting. Itulah kenapa kalau orang baik-baik suruh datang ke gereja, gak bisa percaya anugerah. Tetapi berbeda dengan orang yang menyadari betapa dia rusak, betapa dia bejat, dia bisa tahu Tuhan sayang sama saya. Tetapi orang baik, orang yang melakukan ini, orang yang melakukan itu, pelayanan ini, pelayanan itu, seringkali tidak bisa melihat besar anugerah Tuhan. Kenapa? Ya kayak saya baik-baik kok. Beda sama itu, dia kan si gini. Dan itu dibuktikan lewat apa? Ada 2 orang datang ke bait Allah. Tuhan, terima kasih. Karena aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak seperti dia. Aku kasih perpuluhan, aku persembahan, aku majelis, aku farisi, aku puasa. Terus datang ke gereja buat apa? Buat apa? Buat pamer. Gak butuh Tuhan dia. Tetapi pemungut cukai datang, jauh-jauh dia udah pukul diri, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Aku pezina, aku pemungut cukai. Aku tidak bisa beribadah, aku tidak bisa puasa, aku tidak bisa melakukan baik. Oh Tuhan, please kasih aku anugerah. Orang yang semakin tahu betapa berdosanya dia adalah orang yang semakin memahami betapa besar kasih Allah dalam hidup dia. Itulah kenapa kita tidak bisa mencintai Yesus lebih lagi. Karena apa? Jangan-jangan segala perbuatan baik kita, segala prestasi kita, segala kehebatan kita, membuat kita tidak butuh Tuhan. Tuhan hanya sebatas sahabat. Itu perlu bagi kita untuk refleksi. Semakin kita menyadari betapa besar dosa kita, semakin kita mengerti betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Apakah saya layak dicintai? Sehingga kita bisa bilang, apakah saya layak dicintai? Apakah saya layak menerima cinta Tuhan itu? Kita akan bertanya. Ketika kita benar-benar melihat diri kita ke dalam, diri kita yang paling dalam, diri kita yang paling lemah, paling rapuh, disitulah kita akan semakin memahami kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat mengasihi Yesus lebih dari sahabat, menjadi lebih dari segala-galanya? Jawabannya Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-domba itu sama dengan mengasihi sesama. Lukas 10 ayat 27 tadi mengatakan, Tuhan, bagaimana cara aku dapat hidup yang kekal? Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang tidak sama pentingnya adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, itu ditunjukkan dengan mengasihi sesama kita. Makanya kan Tuhan bilang, ketika aku lapar kok nggak kasih aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Terus orang tanya, Tuhan kapan? Ketika engkau melakukan kepada sesamamu yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Maka bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada sahabat? Yaitu kita perlu belajar mencintai. Mencintai itu perlu belajar. Kalau kita tidak pernah belajar mencintai, cinta itu tidak bisa tumbuh. Kita benci, tetapi ketika kita melakukan tindakan kasih itu bisa berubah. Kalau kita tidak pernah belajar mencintai, cinta kita tidak akan pernah bisa naik. Cinta kita akan berhenti. Mencintai itu bukan sekedar perkataan. Mencintai itu harus dengan perbuatan. Kalau kita tidak pernah melakukan kasih, kita tidak pernah belajar mempraktekkan kasih, kita nggak bisa semakin naik.
Hal yang paling simpel saya ingat istri saya. Ketika istri saya melahirkan, dan ternyata dia itu mengalami baby blues gitu ya. Baby blues, sampai dia akhirnya stres dan istri saya bilang, kok rasanya nggak bisa ya? Aku setiap malam, aku itu udah doa, Tuhan tolong buat aku menjadi mama yang baik. Jadi dia stres. Jadi melihat anak itu rasanya beban gitu loh. Sampai dia bilang, aku itu udah doa, minta Tuhan kasih aku hati mama supaya aku bisa menjadi mama yang baik. Sampai stres, saya peluk dia, saya bilang, R gitu ya, yang aku pun belajar menjadi seorang papa. Untuk kamu bisa mencintai, untuk kamu bisa menjadi seorang mama, itu tidak terjadi sendirinya, itu perlu proses. Kalau kamu tidak belajar mencintai, kamu tidak bisa menjadi seorang mama. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada sahabat menjadi segala-galanya, kita harus belajar untuk menjadikan dia segala-galanya. Ketika Tuhan bilang, susah Tuhan, tetapi aku mau melakukan, kita sebenarnya sedang belajar menjadikan dia segala-galanya. Jadi kalau kita cuma ngomong Tuhan aku mencintaimu, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu, kita tidak melangkah dari perkataan menjadi perbuatan, selamanya kasih itu tidak akan meningkat. Kita cuma sebatas omongan, kita cuma menganggap dia sahabat kita. Maka untuk kita bisa mencintai Tuhan lebih daripada sahabat, maka kita harus belajar untuk mencintai. Dan itu, perhatikan ya, dan itu dimulai dari rumah. Saya bilang jemaat sekalian, pandemi hari ini menolong kita untuk kita lebih banyak di rumah. Dan sayangnya pandemi ini akan berakhir, kelihatannya ya. Kita sudah mulai keluar, akan sudah mulai onsite. Tapi selama kita 1 tahun lebih di rumah, apakah kita sudah belajar mencintai keluarga kita? Atau kita justru apa? Semakin tidak betah, aduh di rumah ini menyiksaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mencintai itu dimulai dari rumah. Kalian tidak bisa mencintai tetangga kalian tidak bisa mencintai Tuhan kalau apa? Tidak dimulai di rumah. Kenapa harus dimulai di rumah? Kenapa? Karena di rumahlah orang terdekat kita, dan disitulah sering muncul kepahitan di rumah. Kepahitan itu tidak pernah, jarang terjadi di sekolah, nggak pernah. Kenapa? Karena di rumah kita punya ekspektasi. Sebenarnya harusnya engkau mencintaiku, engkau papaku, engkau mamaku, engkau saudaraku harusnya mencintaiku. Tetapi kenapa engkau melukaiku? Itulah kenapa kepahitan itu sering terjadi di rumah. Dan kemungkinan besar terjadi di rumah. Kenapa? Karena mereka adalah orang terdekat kita yang kita harap mereka mencintai kita. Tetapi sebaliknya apa? Mereka menolak kita. Dan kalau kita tidak pernah membereskan kepahitan itu, selamanya kasih kita tidak pernah tulus. Kasih kita tidak pernah murni. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 14-16. 1 Yohanes 3 ayat 14-16. Perhatikan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Kita mungkin bilang di dalam 10 hukum, hukum ke-6 kita paling tidak melakukan. Hukum ke-6 apa? Jangan membunuh. Tetapi kita melihat, ketika kita membenci saudara kita sebenarnya sedang membunuh dia. Kalau kita mau mengasihi Yesus lebih daripada sahabat, mulailah dari rumah. Kasihilah anak-anakmu, kasihilah pasanganmu, kasihilah orang tuamu, menantumu, mertuamu, semuanya dimulai di rumah. Sudahkah kita mengasihi keluarga kita? Jika kamu tidak bisa mengasihi orang paling dekat, tidak mungkin kamu bisa mengasihi orang yang jauh. Tidak mungkin kamu bisa mengasihi tetanggamu. Bahkan tidak mungkin engkau bisa mengasihi musuh-musuhmu. Segala sesuatunya dimulai di rumah. Kalau kita di rumah bisa memancarkan kasih Tuhan, kita akan bisa memancarkan kasih di luar. Kita akan memberikan kasih kepada tetangga kita. Dan yang paling sulit, kita bisa mengasihi musuh
musuh kita. Sebagai penutup, kita akan melihat Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa buah itu? Yaitu kasih. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita boleh kembali merenungkan sejenak. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala-galanya? Apakah yang menjadi jawab kita? Saya rindu kita boleh merenungkan sejenak pertanyaan ini untuk setiap kita. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan. Karena kami tidak bisa mengasihi-Mu. Kami tidak bisa memberikan segala-galanya bagi-Mu. Karena Engkau bukan segala-galanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya menganggap-Mu sebagai sahabat. Bahkan mungkin lebih rendah daripada seorang sahabat Tuhan. Karena nyatanya Tuhan ketika kami melihat, kami tidak pernah peduli kepadamu. Kami tidak rindu akan Engkau. Engkau minta apa kami tidak pernah melakukannya. Justru kami melakukan yang sebaliknya Tuhan. Tetapi Tuhan, entah kenapa Engkau tetap mengasihi setiap kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak mengacuhkan kami. Tetapi Engkau justru mengasihi kami sampai akhir. Engkau mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Padahal siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah debu dan tanah. Tetapi Engkau melihat kami lebih daripada itu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mencintai Engkau lebih daripada seorang sahabat Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh memahami kasih-Mu yang begitu besar. Yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas itu Tuhan. Bantu kami untuk boleh memahaminya. Tuhan, tolong supaya bawa kami ke dalam diri kami. Untuk kami boleh menyadari siapakah kami Tuhan. Jangan biarkanlah prestasi kami, kehebatan kami, pencapaian kami, apa yang kami miliki membuat kami lupa siapa diri kami Tuhan. Sehingga kami pun merasa tidak butuh Engkau. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Dan Tuhan, tolong kami untuk belajar mengasihi-Mu. Melalui keluarga kami. Tuhan, kami tahu Tuhan sulit. Untuk mengasihi Cece sulit. Untuk mengasihi Koko sulit.
Untuk mengasihi Titi, Meme sulit. Apalagi mengasihi Papa. Apalagi mengasihi Mama, sulit Tuhan. Apalagi mengasihi suami, sulit Tuhan. Dia sudah menyakitiku. Dia sudah berselingkuh. Dia sudah memukulku. Sulit Tuhan. Sulit Tuhan untuk mengasihi istriku. Dia sudah pergi. Dia seringkali tidak hormat. Dia seringkali meremehkan. Sulit Tuhan. Mertuaku, menantuku, dan saudara-saudaraku yang lain. Tuhan sulit mengasihi mereka. Tetapi Tuhan, kiranya kasih-Mu kepadaku boleh kami rasakan. Boleh aku rasakan. Sehingga aku pun bisa mengasihi mereka. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Sehingga Tuhan dalam hidup ini, kami boleh memiliki sukacita yang besar. Karena kami boleh tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Sekalipun kami meninggalkan-Mu. Sekalipun kami hanya menganggap Engkau tidak lebih daripada seorang sahabat. Sekalipun kami sering menyangkal-Mu. Cuma kalau butuh saja kami cari Engkau Tuhan. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau terus memberikan kami kesempatan. Dan Engkau percaya Tuhan, bahwa kami bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang di dalam sakit penyakit, mereka yang sendiri di hari tua, mereka yang mulai kelelahan, mereka yang mulai putus asa, dan masih banyak lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh kembali memberikan pengharapan sukacita bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Biarkanlah mereka boleh mencari apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh memulihkan keadaan ini. Tetapi Tuhan, yang menjadi doa kami adalah, kami tidak tahu ke depan akan semakin membaik atau kembali bergejolak. Tetapi Tuhan, yang menjadi doa kami adalah, bantu kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk kami lakukan di masa-masa ini. Di waktu-waktu ini Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan kasih kami Tuhan. Kepadamu dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat, kita akan bersama-sama mengakui iman kita, yaitu berbentuk pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Jemaat dapat langsung mentransferkan ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian, "Ku naikkan syukur padamu, Yesus." Padamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Persembahan Bapak Ibu, silakan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami. Namun Tuhan, ampuni setiap kami seringkali gagal, kami seringkali lalai untuk mengasihi Engkau. Ampuni setiap kami ya Bapa, untuk kami tidak mengerti, bahkan hanya menjadikan Engkau sebagai sahabat kami, hanya untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kau yang akan menolong setiap kami, biarlah kami boleh semakin hari semakin rindu untuk mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami, dan kiranya Tuhan,
mau memakai untuk bagi perluasan kerajaan sorga. Engkau yang akan terus menolong untuk para pengurus, untuk majelis, boleh mengelola persembahan kami dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Krishna. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.